opang itu dari mana tuh Pak asalnya tuh Pak? Opang itu mungkin ya anak-anak gaul sekarang bahasanya opa. Kalau dulu kan ojek ibaratnya. Pak, gini Pak, sama lagi terkait tadinya ini opang gitu kan sekarang banyaknya banyak lah ojek online. Kalau kumaha Pak ya pernah ini nggak apa? Kena dampak nggak, Pak? Nah, kena dampak kan? Ya kalau kita cermati mau tidak mau kita ikut terintegrasi dengan adanya sistem yang sekarang, baik dengan sistem Android ya Pak. Cuman kalau untuk wilayah ya intinya kalau opang di Taksimo sebenarnya kalau yang siang aja terdampak Pak. Kalau malam nggak. Kalau malam siang aja terdampak. Iya. Kalau opang siang aja yang terdampak. Kalau malam nggak. Karena apa? Kenapa? Alasannya kalau opang malam itu kan ya ojek online-nya pada nggak mau, pada ketakutan. Jurusannya kan jauh-jauh lagi. Ada yang ke Kelapa Nunggal, ke Keladi, Cipete, ya gitu. Itu daerah ini Pak ya? Daerah-daerah rawan lah, daerah-daerah pedalaman lah. Apa mereka berani gitu dengan pelayanan aplikasi itu dengan kepada nganterin masyarakat kayaknya sih nggak lah. Tapi kayaknya di daerah Parungkuda sama ojek online jarang Paknya. Jarang apa gimana? Kalau dilihat mungkin sekarang mau tidak mau kita sudah bersinergi ya. Sinergi dengan Opang dengan Ojo itu bersinergi. Ojo. Masing-masing cuman intinya kita menghargai isi perut lah. Isi perut. Isi budget bener. Jadi dia mungkin menggunakan aplikasi kemajuan zaman kita masih tetap dalam tahap yang lama, judul lama gitu. Cuman tapi tetap kita sering bersinergi. Karena kita punya komitmen antara Opang dengan Ojo itu jangan sampai masuk ke ranah bukan haknya mereka. Ya benar. Itu yang kita harapkan. Paling lucunya ya ditipu sama penumpang. Ditipu sama penumpang. Ya, ditipu sama penumpang. Ya kita kan suatu pelayanan terhadap masyarakat. Saya tanya contohnya seperti begini nih. Contohnya seperti begini. Ada seorang wanita, dia minta dianterin ke kampungnya, mendingan kalau deket. Kan kampungnya kan jauh. Contohnya mana coba? Tunggu Bandung, Keladi. Di Parungkuda ya, nih kan. Malam-malam nih ceritanya begini, malam-malam ada cewek sekitar jam 10 malam pulang dari Jakarta dengan alasan dia kemalaman. Saya tanya, Neng mau kemana? Dia jawab, saya mau pulang Pak. Berapa tahun itu masih heran kene? Itu ya masih muda sih. Oh, masih muda, masih anom lah, masih anom. Lain Manila berarti. Bukan, itu sekitar usianya kalau nggak salah sekitar 18 tahunan. Oh, masih tomat. Masih muda. Masih muda. Gelis, Pak. Wow, lum lah. Kata orang Parungkuda malum lah. Lumayan. Lumayan. Masih kayak kena minyak kan. Nah, lum lah gitu. Terus gimana, Pak? Ya, itu yang paling mengesankan seperti itulah kalau ojek. Kalau kita kan bukan Pak, itu ceritanya can beres. Ya, mengesankannya itu cerita itu kejadian jam 10 malam dia turun sendiri. Saya tanya, katanya mau pulang ke Keladi. Seberapa kilo Pak? Dari Parungkuda sampai sana sekitar 40-an. 40 kilo dari sini kemana Pak kalau ke kota? Sampai lebih dari ke Bogor. Waduh. Lebih dari ke Bogor. Terus kumaha Pak? Ya kita kan saya kan tujuan juga mengabdi kepada masyarakat ya. Ya sambil menolong sambil saya berusaha. Saya anterin ke sana ke Keladi. Sampai di sana dia sampai tujuan. Saya berhenti. Sampai jam berapa Pak? Jam berapa sampai? Perkiraan lah sampai jam 12 malam lah. 12 berarti. Dari jam 10 2 jam lah perjalanan lah. Berjalan 2 jam. Terus saya dari Parungkuda jam 10 sampai ke Keladi sampai jam 12 malam dia turun, bukannya langsung bayar. Cuman dia bilang tunggu bentar aja Mang katanya. Kalau bahasa ceweknya Mang mungkin menuangkan saya kan. Ya orang Sunda karena dia mungkin istilahnya. Mang teh lain sebutan. Ya. Saya tunggu ya udah nggak apa-apa di rumahnya dekat di bawah gitu. Saya tunggu sampai 10 menit, 15 menit kok belum keluar gitu. Tahu-tahunya, wah curiga nih gitu. Pas akhirnya saya standarin motor, saya kunci, saya ikuti jalan dia ke rumahnya. Ternyata bukan orang situ asli. Ternyata rumahnya itu masih jauh. Yaitu ke menghilangkan jejak bukan kehilangan jejak lagi. Jejak, dia menghilangkan jejak karena mungkin dia itu nggak punya ongkos kali gitu. Benar, padahal ngomong Pak. Ya,
setelah saya tuh cari-cari ternyata alhamdulillah ada nenek-nenek lah yang lagi mungkin tengah malam sholat tahajud ya kalau nggak salah. Alhamdulillah nenek-nenek itu memanggil saya, ada apa? Kang. Naon Kang, gitu, kata orang kampung itu. Oh, Bu, eta mah ningali ieu teh ningali istri teh cing teh. Kata teh mak gitu. Cenah ada bieu teh asa aya cenah gerebag-gerebugna mah gitu. Emang kunaon bieu teh istri cing teh naik ojek di Parung Kuda ka Kaladi ka dieu ngasaurang bari nyanak lah ongkos. Pasti diantos-antosan ku abdi teh aya keneh wae. Cenah itu kan emak dah biasa, itu kan rumah yang paling terakhir lah gitu emak tersebut tuh. Karena udah sepuh sih gitu, pas dilihat ternyata dia ngumpat di ya, kalau nyumput terus kahongkeun Pak? Ya kahongkeun lah. Ayo. Kata saya Anas Urbaningrum, kata saya ngapain di situ, dia nangis. Katanya dia nggak punya ongkos. Kata saya ngapain harus nangis? Kalau kamu jujur dari Parung Kuda, ya saya titipin ke mobil kek. Gimana kek suruh tidur kek? Saya anterin sampai Pak Haji. Kalau sampai Pak Haji kasihan juga lah. Jauh kan ya, Pak. Ya, kita kan lihat sosial juga Pak. Jadi bukan berarti ada sistem pengamanan, bukan diamankan, bukan. Itu Pak dirugikan total biaya gitu. Ya kalau secara syariat kita dirugikan. Secara syariat. Nah, secara syariat. Tapi ada ongkos itu sabaraha ka Kaladi Pak? Akhirnya dia punya uang sekitar 20.000 lagi. Bukan, seharusnya berapa? Seharusnya itu dulu ya kalau itu nggak salah itu sekitar kalau nggak salah perkiraan itu sekitar 8 tahun lah cerita itu. Bukan maksudnya Enggak. ongkosnya berapa? Sekitar 8 tahun kebelakang kan kejadian itu sekitar 60.000 lah. Oh 60.000 kalau dikonversikan ke sekarang berapa? Nah, sekitar 150-an kalau sekarang. 150 pego pokoknya. Iya, kalau sekarang 150-an. Saya punya 20, kalau 20 sekarang nyampe ke mana Pak? Kalau sekarang kalau opang malam ya, 20 itu sampai Pakuan lah. Aduh jauh kene Bang. Oh, itu bukan jauh lagi, kerja baun itu mah. Aduh. Cuman kita pun punya hati lah. Walaupun gimana kecewanya, tapi tetap kita harus punya kontrol sosial. Benar. Tapi yang penting ya nggak enaknya itu cuma itu aja. Yang jadi gagaknya itu dia ngumpet di WC gitu. Kalau bahasa kampungnya cubluk gitu. Nyumpet cubluk. Kadang-kadang yang sangat melucukan lagi kalau opang-opang itu kejadiannya kalau penumpangnya ngajol. Itu yang paling melucukan itu. Dianterin. Ya, dia tuh dari motor. Dia ikut ke motor, tahu-tahu setelah dia tepat sepi, motor jalannya jelek, kan otomatis pelan. Langsung ngajol. Dia ngajol gitu lari. Itu yang paling sangat menyesekkan sekali. Itu sering. Itu penumpang si supirnya tahu nggak penumpangnya nggak ada gitu. Pan kagak jeruk-jeruk deh. Kan dalam keadaan jalannya reject. Kita kan mungkin berpikiran si pengemudi kan bukan ke penumpang, keselamatan, ke jalan kan. Pak. Kita nggak ngeh nih bahwa si penumpang itu udah taki-taki untuk ngajak gitu. Jalan reject Pak. Geblok. Tahu geus tepi ka Ladi. Enggak sih, udah memang sebenarnya gini, kalau orang tersebut kalau masih jauh nggak bakalan. Ya. Kalau dia udah di daerah dia deket, teritorial dia yang dekat rumahnya, otomatis sekitar ya 1 kilo lagi atau setengah kilo lagi ke rumahnya dia udah ancang-ancang gitu. Titik aman, Pak. Ya, itu seringlah kejadian masalah yang seperti itu. Yang ngajol ya. Yang sistemnya ngajol lah, penipuan lah, ngumpet di rumah orang lah gitu. Kadang-kadang ya yang paling yang sangat saya khawatirkan itu waktu ke belakang itu mungkin masalah pembegalan. Pembegalan. Ya banyaklah kejadian-kejadian, Bang. Cuman alhamdulillah sih gitu. Tapi Pak pernah ada nggak eta nanti barudak taksi mau kena begal? Ya banyak lah korban-korban. Korbannya sampai depot apa gimana? Kalau meninggal sih enggak ya, kalau meninggal. Cuman kalau banyak yang korban sih ada. Yang makanya itu ada istilah namanya si kampak gitu. Si kampak itu maksudnya? Itu jadi si ojek itu. Oh namanya siapa ini si kampak teh? Namanya kalau nggak salah si Wawan, pasti namanya ojek lama. Cuman karena dia setelah kejadian waktu zaman pembegalan,
Dia di Kampak, makanya terkenal si Kampak. Di Kampak naon apa? Hulu, nah apa gimana? Ininya, bahu. Oh, bahu. Bahunya di Kampak sama si pengemudi tersebut. Akhirnya Si penumpang banyak. diganti nama sama anak-anak. Udah gue karena selamat, alhamdulillah panjang umur ya udah kita syukuran namanya si Kampak gitu. Itulah kenang-kenangan di ojek lah.